Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali dapat kembali menyapa Anda dalam Sinpo Dunia. Kami akan menghadirkan informasi terkini dari mancanegara untuk Anda. Bersama saya Dea Manik, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi Sinpo Dunia, pemirsa. Setelah aksi jual besar-besaran saham teknologi, indeks Nasdaq dan S&P 500 di New York kembali menunjukkan kestabilan. Kekhawatiran terhadap program kecerdasan buatan perusahaan Tiongkok atau yang disebut dengan DeepSeek menjadi pemicu utama gejolak tersebut. Model AI ini dikembangkan dengan dana yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan teknologi besar di Amerika Serikat. Lama menjadi favorit pelaku pasar di Wall Street, saham produsen chip Nvidia merosot 17% dalam satu hari pada Senin 27 Januari waktu setempat di tengah kekhawatiran mengenai program kecerdasan buatan atau AI buatan produsen Tiongkok DeepSeek. Valuasi pasar Nvidia anjlok hampir 600 miliar dolar atau 9 ribuan triliun rupiah. Penurunan terbesar dalam satu hari dalam sejarah Wall Street. It's not just cheaper, but a heck of a lot cheaper, 96% cheaper than what we're finding from the current spend in alternate models like ChatGPT and Gemini. So that is, something that is equivalent of, $5 million spent on the DeepSeek product, but it's $100 billion on the other side of the coin with some of these other products that are available. That's what's disrupting markets right now and why we see such a big impact on things like Nvidia. Nvidia adalah pelaku dominan perangkat lunak dan keras AI, sementara raksasa-raksasa teknologi lain juga berinvestasi miliaran dolar untuk mengembangkan AI masing-masing. It's just really sort of almost pulled the carpet out, if you like, under this AI trade, which has been rallying across 2024 and really has had quite an easy ride so far. This is the first time that it feels that there has really been sort of a disruption to the potential outlook for AI, or particularly those firms such as NVIDIA, who's really benefited from the run-up so far. Sell-off besar-besaran saham teknologi terjadi menjelang penerbitan laporan keuangan 7 perusahaan teknologi terbesar yang dikenal sebagai The Magnificent Seven. Masing-masing perusahaan ini adalah Alphabet, induk perusahaan Google, Amazon, Apple, Meta, induk perusahaan Facebook, Microsoft, Nvidia, dan Tesla. I think that it actually just shows how when there is a profit out there, it invites competition and innovation. And sometimes when somebody has a monopoly or perceived to be a monopoly, it actually goes to show how that profit motive can take away that monopoly power pretty quickly. Now, like I said, it's still early days. We have to see if that is indeed true, but it does look like investors are thinking that the beneficiaries now of artificial intelligence won't just be the chip manufacturers, but it's actually likely to be those companies that are able to use the technology profitably. Nvidia sendiri baru akan menerbitkan laporan keuangannya pada akhir Februari. Demam AI sepanjang tahun 2024 terus meningkatkan bursa saham di New York, terutama indeks Nasdaq yang memang berat di sektor teknologi. Demam AI pula yang kemudian berkontribusi terhadap meningkatnya harga saham dari Nvidia yang melonjak dari harga $13 dari tahun 2021 ke hampir $150. Dari New York, Randy Wucaksan dan tim VOA. Kita lanjut informasi, harga gas Eropa naik setelah Ukraina menghentikan aliran gas Rusia yang sebelumnya memasok lebih dari 30% kebutuhan Eropa sebelum invasi 2022. Harga grosir gas di Eropa awal tahun ini naik ke level tertinggi sejak Oktober 2023. Ini terjadi setelah Ukraina memutuskan menutup transit gas Rusia yang melintasi wilayahnya ke Eropa pada tanggal 1 Januari tahun ini. Moskow akan kehilangan lebih dari $5 miliar per tahun, sementara Ukraina akan kehilangan pungutan biaya transit sekitar $800 juta. Tapi dampaknya terhadap Eropa akan terbatas menurut analis energi. It was all prepared for. It's basically all priced in. Now, of course, there's winners and losers to a certain point. Certain countries are more dependent on this than others. Slovakia, Hungary, for example, Austria. They will have plenty of gas. It's just that they'll have to pay more, like everybody else has all along. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky,
Ia tidak akan lagi memberi Rusia kesempatan untuk mendapatkan miliaran dolar, sementara pasukannya masih terus melancarkan agresi di wilayah Ukraina. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya bertemu di Moskow Desember lalu. Fico menentang dukungan Barat pada Ukraina dan menyusul langkah Ukraina menghentikan pasokan gas Rusia, Fico menuduh Uni Eropa mengorbankan kepentingan anggota-anggota yang lebih kecil demi apa yang ia sebut sebagai tujuan geopolitik yang tidak berarti. Čo bude mať drastické dopady na nás všetkých v Európskej únii, len nie na Ruskú federáciu. Kenyataannya, Uni Eropa telah secara drastis mengurangi ketergantungan pada gas Rusia, sebagian karena peningkatan besar impor gas alam cair dari Amerika Serikat. Impor gas Rusia melalui Ukraina mencapai sekitar 5% dari total pasokan ke Eropa pada tahun 2024. Sebagian gas itu dikirim ke Eropa Barat melalui Slovakia, dan ini menjelaskan kekhawatiran Fico menurut analis. Slovakia was making, I think it's something like $500 million on transit fees, passing the gas across their country through their pipeline system onto others. Sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, perusahaan negara Rusia Gazprom adalah pemasok gas terbesar di Eropa. Menurut analis, Putin salah memperhitungkan tanggapan Eropa. Putin portrays himself as a great Russian nationalist. Well, this great Russian nationalist just lost one of the biggest businesses Russia ever had. Rute pasokan lainnya dari Rusia ke Eropa terbatas karena jalur pipa Yamal Eropa melalui Belarus ditutup pada tahun 2022. Beberapa bulan kemudian pipa Nord Stream di bawah negara-negara Baltik ke Jerman disabotase. Tapi Rusia masih bisa memasok gas ke Hongaria, Turki, dan Serbia melalui pipa Turk Stream. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, setelah menurunkan suku bunga total 100 basis poin pada akhir 2024, Federal Reserve kini lebih waspada dengan pengamat mencermati ketidakpastian dari disrupsi DeepSeek hingga kebijakan baru pemerintah Amerika Serikat. Dalam pertemuan pertamanya untuk 2025, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve akhirnya tak mengubah suku bunga acuan dan mempertahankan pada level 4,4 hingga 4,5%. The Fed mengakui laju inflasi telah mendekati target 2%, meski belakangan tetap tinggi. We're going to be focusing on seeing real progress on inflation or alternatively some weakness in the labor market before we consider making adjustments. Meski tak mau mendahului keluarnya kebijakan pemerintah baru, apapun kebijakan dan dampaknya juga dalam pantauan The Fed. We're going to be watching carefully, and as we always do, this is no different than any other set of policy changes at the beginning of an administration. We'll patiently watch and understand, and kind of not be in a hurry to get to a place of understanding what our policy response should be until we see how it plays out. Menurut analis, perkembangan terkini membuat Bank Sentral tak hanya sangat bergantung data, tapi juga ekstra hati-hati. The new Trump administration, the 9-hour tariff war with Colombia, DeepSeek coming out. It seems like there's a lot more uncertainty today than there was 7 or 8 days ago. So they're nervous, they're more on hold and more data watching, I think, than they've ever been. And they're waiting for inflation to drop down to that 2% level and or unemployment to rise precipitously in order to move on interest rates. Pengamat umumnya mencermati The Fed berada pada tahap wait and see alias menunggu perkembangan selanjutnya. Dan bila pun suku bunga acuan diturunkan kembali, hal tersebut tidak akan dilakukan dalam pertemuan The Fed selanjutnya pada bulan Maret. Terbitnya data pertumbuhan produk domestik bruto kuartal terakhir 2024 yang lebih lambat dari ekspektasi bisa mengubah kalkulasi The Fed menurut analis. This may very well give them a reason. They have some political pressure to cut rates. I think the market wants them to cut rates. We have the bond markets not behaving the way that they would like with rates on with yields coming down. And so for all those reasons, I think we might have, I can't believe I'm saying this because I have never said this before, we might have more rate cuts in 2025 than I originally thought. I was originally thinking 2, but this data gives me pause and makes me think that there is something here that can give the Fed a reason to do
another cut that we weren't necessarily expecting. PDB kuartal keempat Amerika Serikat tumbuh 2,3% secara tahunan, lebih rendah dari perkiraan sebesar 2,6% dan melambat dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 3,1%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan sementara itu pemirsa, pemerintahan Trump kembali mengkritik rendahnya kontribusi sekutu NATO yang termasuk Spanyol. Isu ini dibahas Sekjen NATO saat berkunjung ke Madrid akhir Januari. Spanyol adalah perekonomian terbesar keempat di zona Euro. Tapi di antara ke-32 anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, pembelanjaan pertahanannya berada pada urutan terbawah. Sekitar 21,3 miliar dolar atau 1,28% produk domestik brutonya. Dalam lawatan ke Spanyol dan Portugal, Sekjen NATO mengingatkan kembali soal target 2% yang dicanangkan pada 2014. Goal of 2% now set a decade ago will not be enough to meet the challenges of tomorrow. The threat from Russia may seem distant, but let me assure you, it is not. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan berkomitmen mencapai target 2% pada 2029. Anggaran pertahanan telah meningkat 70% selama 1 dekade, dan Spanyol adalah penyumbang terbesar ke-10 bagi NATO dalam hitungan nilai kontribusi pertahanan. Pasukan Spanyol juga aktif melatih tentara Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Namun berbagai perkembangan ini dipastikan tidak memuaskan Amerika Serikat di bawah Presiden baru Donald Trump. Amerika Serikat sendiri pada tahun 2024 membelanjakan 3,38% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Presiden Trump telah menyatakan kekecewaannya terhadap kontribusi Spanyol dan bahkan mencanangkan target pembelanjaan lebih tinggi. I'm also going to ask all NATO nations to increase defense spending to 5% of GDP. Which is what it should have been years ago. Analis menyaksikan apakah target 5% ini bisa dicapai. Llegar al 5% es imposible. Eso querría decir que España tendría que gastar casi 75.000 millones de euros. Eso es imposible. Imposible porque no tenemos esa capacidad económica. Porque eso sería, de alguna manera, hacer sacrificios en los ámbitos sociales. Y la población española eso lo penalizaría con el voto en las urnas. Tapi negara anggota lain, Lituania, mengaku bisa meningkatkan pembelanjaan pertahanan ke 5 hingga 6% PDB pada 2026. Tai nėra koks nors perviršis. Įsiliejame į NATO gynybos planus, kurie yra mūsų regionui gyvybiškai svarbus. Saat pertama menghadiri KTT NATO sebagai Presiden AS pada 2017, Donald Trump menegur sekutu-sekutu Amerika guna meningkatkan pembelanjaan militer. Seruan serupa dipastikan kembali dikemukakan pada KTT tahun ini di Den Haag pada Juni. Demikian laporan tim VOA. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia. Informasi kita lanjut. Gemar tantangan dan juga mencoba hal baru, Miss Indonesia 2006, Kristania Besau hijrah ke Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan keperawatan. Perjalanannya yang tak mulus, ia beralih jalur dan juga bergabung dengan militer sebagai perawat tentara. Ia berhasil menyelesaikan studinya dan kini Kristania membangun klinik perawatan lansia di Bayton, Texas. Perjalanan hidup Kristania Besau memang unik. Saya suka tantangan, udah coba ini dunia modeling, and then I don't really like it. I mean, I love it, the experience. It's really good. Tapi saya pengen belajar tentang kehidupan lagi. Kristi, demikian ia akrab disapa, adalah mantan Miss Indonesia yang mewakili Indonesia pada ajang Miss World 2006 di Polandia. Setahun kemudian, mantan mahasiswi Universitas Samratulangi Manado, jurusan Administrasi Bisnis Internasional ini, pindah ke California dan menetap selama 2 tahun. Ia mengambil sekolah menjadi perawat sebelum kemudian pindah ke Kansas selama 5 tahun. And it was really hard for me, susah banget sekolahnya. Sekolahnya pas, tapi licensing untuk RN itu, it's really hard. I failed it. So, untuk sekolah lanjut untuk bachelor's-nya, aku harus pass dulu license-nya. Kebetulan waktu itu ada
opening untuk ada program MAFNI namanya untuk orang-orang yang green card atau yang student visa bisa masuk di Army. Melalui program MAFNI atau Military Accession Vital to the National Interest, Christy berlatih menjadi tentara selama 3 bulan, termasuk latihan menembak. Saya dapat yang paling bagus, expert shooter. And then kan waktu itu umur saya 28 tahun waktu masuk. Jadi kebanyakan yang enlisted itu kan 18 tahun. Kebanyakan itu yang 10 tahun lebih muda. Iya. Kalau mereka lari, aku yang ketinggalan di belakang. Ia kemudian ditempatkan di Fort Hood di Corley, Texas sebagai perawat dan memperoleh pangkat E4 atau kopral. Jadi pas lagi kerja di dalam Army, saya juga bisa ambil sekolah online di universitas biasa dibayarin sama Army. Christy berhasil memperoleh lisensi sebagai perawat dan gelar sarjana keperawatan sebelum akhirnya memutuskan untuk berkeluarga dan berkarir sebagai perawat. Pangkat terakhirnya saat pensiun dari tentara adalah sersan. Kini Christy menetap di Baytown, Texas, dan sejak tahun lalu bersama suaminya, ia mulai merintis bisnis assisted living atau klinik perawatan orang tua dengan mobilitas terbatas. Yang paling penting fall precautions-nya, jadi kamar mandi nanti kamar mandinya harus ada rail. You know, we wanted to help out in the community and find a way that we can make a living while helping people in the community. The hardest thing was just taking that leap, the risk factor, you know, because, you know, hundreds of thousands of dollars all at once to try to build the proper facility that you need for this business. It's a little bit scary, so you're taking a risk. Dari Miss Indonesia hingga menjadi tentara dan perawat, kini Christy akan menjalani peran baru sebagai seorang pemilik bisnis. Pelajaran hidup. Ya, saya senang coba hal-hal yang baru. Karena Bapak dulu angkatan laut, jadi kita tiap 2 tahun, 4 tahun pindah gitu. Jadi saya suka belajar sesuatu yang baru. Dari Baytown, Texas, tim VOA. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Pencarian dan investigasi berlanjut atas tabrakan American Airlines dan Black House di Washington DC. Dan juga bela sungkawa mengalir dari pejabat federal, pemerintah Kansas, dan asal penerbangan, hingga atlet seluncur es yang turut menjadi korban. Area lokasi kecelakaan antara pesawat penumpang American Airlines dengan helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat Amerika Serikat telah ditutup untuk operasi pencarian dan investigasi. Ini adalah titik terdekat dengan lokasi kejadian meski terhalang jalan tol. Meski operasi pencarian dan investigasi tengah berlangsung, Bandara Nasional Ronald Reagan di belakang saya ini telah dibuka kembali sejak pagi tadi. Di sini Anda dapat melihat pesawat berlalu lalang untuk mendarat di bandara. Tabrakan terjadi pada hari Rabu pukul 9 malam waktu AS ketika pesawat American Airlines akan mendarat ke Bandara Reagan dan bertabrakan dengan helikopter. Saat berita ini dibuat, petugas telah menemukan setidaknya 28 jenazah dari Sungai Potomac, lokasi jatuhnya pesawat. Ini mencakup penumpang dan kru pesawat serta prajurit dalam helikopter Black Hawk. Unbelievable, shocking, just to think about a plane crash in the DC area, a very busy area in terms of aviation. You know, some of the people on the plane is even a bigger blow. We just wish them well, and like the families, the courage and the strength to make the next step. It's a tragedy, a horrible loss of life for those 64 souls on that civilian airliner, and of course, the 3 soldiers in that Black Hawk. Pada Kamis pagi, upaya penyelamatan telah diubah statusnya menjadi upaya pencarian korban. Petugas penyelamat meyakini seluruh orang baik di pesawat maupun di helikopter yang jumlahnya 67 orang meninggal dunia.
Petugas mengatakan sangat kecil kemungkinan ada penumpang selamat mengingat pesawat jatuh ke Sungai Potomac dengan suhu mendekati titik beku 1,5 derajat Celcius meski sebagian es telah mencair. Dengan suhu tersebut, petugas mengatakan tubuh manusia hanya bisa bertahan 15-20 menit sebelum mengalami hipotermia. Kondisi beku ini juga menjadi tantangan bagi petugas pencarian. Petugas telah menemukan badan pesawat yang terbelah menjadi 3, serta bangkai helikopter ditemukan terbalik di dalam aliran sungai. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri beserta tim VOA. Pemirsa, bunga bangkai kembali mekar di New York City menarik antusiasme pengunjung yang rela antre untuk menyaksikan bunga langka asal Indonesia. Berikut informasinya. Warga New York ini ramai-ramai mengantre untuk mencium bunga bangkai yang khas. So many different smells. We got some stinky cheese, some poop smells, some kind of sweaty. Ooh, now I get the sweaty sock smell, foot smell. And then like once in a while I actually get this like very fleeting, thin, pleasant floral smell. But that's not as often as the bad smell. Bunga bangkai alias Amorphophallus gigas ini mekar untuk pertama kalinya sejak tiba di Brooklyn Botanical Garden 7 tahun yang lalu. Ini adalah peristiwa yang sangat langka, mengingat bunga endemik Sumatera ini mekar setiap 2 hingga 10 tahun sekali dan rata-rata hanya sekitar 24 jam. I think it smells like something growing actually in the earth, and I do think it smells rotten, but more like rotting food almost. Yeah. Ketika mekar, bagian kuning bunga yang seperti paku disebut spadix berdiri tegak hingga kelopak di sekelilingnya mekar dan menarik penyerbuk ke bagian reproduksinya. Kemudian, bagian yang berwarna kuning runtuh. So carrion beetles that would be attracted to stuff that smells kind of putrid. So like poop or rotten eggs, stinky cheese, things like that. So like all plants, flowers that smell beautiful are, attracting bees, or they're attracting hummingbirds or other birds. This is attracting beetles and flies. Brooklyn Botanic Garden adalah satu dari hanya 10 kebun raya di dunia yang punya koleksi bunga bangkai, menurut Botanic Gardens Conservation International atau BGCI. Saking antusiasnya warga New York, jumlah pengunjung kebun raya ini sampai membludak. It's amazing. All of Brooklyn has come out to see this flower today, one of the coldest days of the year. We've had 5 times our normal attendance today. Terakhir, bunga bangkai mekar di kota New York adalah pada tahun 2019 di lokasi yang berbeda, yakni New York Botanical Garden di Bronx. Pemirsa, bunga bangkai tercatat mekar pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1937. Saking bersejarahnya peristiwa ini, bunga bangkai bahkan sempat ditetapkan sebagai simbol resmi dari Bronx di New York City pada 1939 sebelum akhirnya diganti menjadi bunga lili pada tahun 2000. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Demikian informasi Sinpo Dunia dalam edisi kali ini, pemirsa. Tetap saksikan informasi Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Dewi Manik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.